plus mencakar wajah. Teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Oke teman-teman, video kali ini aku mau bahas sama kalian tentang permainan-permainan terseram di dunia. Oke teman-teman, maaf juga buat kalian yang nunggu videoku karena aku nggak upload beberapa waktu karena aku memiliki tugas deadline yang harus kukerjakan dan kejar waktu, dan aku baru sempatnya upload video hari ini. Ada sebuah ungkapan populer yang mengatakan bahwa sebaiknya manusia tidak usah bermain-main dengan barang gaib. Bukan karena mereka tidak penakut atau mungkin karena mereka pemberani, tapi setiap makhluk punya waktu dan tempatnya masing-masing. Ketika kita bersinggungan dengan mereka, akan terjadi hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Meski tidak terlihat, tapi kita tidak usah mengusik ataupun memancing makhluk gaib. Bukan karena takut, tapi memang itulah seharusnya. Banyak manusia tidak mengindahkan hal ini dan mencoba mengusik mereka makhluk tak kasat mata. Beraninya lagi orang-orang banyak yang menggoda mereka dengan bermain bersama-sama dengan mereka lewat permainan yang melibatkan setan di dalamnya. Plus permainan ini memang seru, namun ia memiliki resiko yang besar, akhirnya menjadi penyesalan yang besar. Mari kita simak permainan-permainan apa aja yang membuat kita menyesal memainkannya. Yang pertama, permainan Ouija yang berasal dari Tiongkok. Ouija merupakan sebuah permainan biasa digunakan untuk berinteraksi dengan roh. Permainan Ouija ini biasanya terdiri dari huruf A hingga Z. Permainan ini juga terdiri dari angka 0 sampai dengan 9 dan dia memiliki tulisan ya, tidak, dan selamat tinggal. Permainan ini pertama kali ditemukan di negara Amerika Serikat. Namun ada juga yang mengklaim bahwa lebih dulu menggunakan alat ini beberapa abad yang lalu. Awalnya papan Ouija ini tidak digunakan untuk permainan, tetapi digunakan untuk memanggil roh atau berinteraksi dengan roh yang sudah meninggal. Namun kemudian pada tahun 1890, papan Ouija ini begitu sangat populer dan banyak yang memainkannya. Cara bermain papan Ouija ini cukup simpel ya. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Sediakan koin kecil, gelas kecil, atau benda apa aja yang akan dijadikan untuk petunjuk permainan ini. Kemudian sebatang lilin. Kalau bisa lilinnya warna merah. Ada yang mengatakan bahwa lebih bagus menggunakan lilin yang berwarna merah. Yang ketiga, papan ataupun meja ataupun kertas yang biasanya akan dilukiskan simbol-simbol permainan ini seperti angka 0 sampai dengan 9, huruf A sampai dengan Z, dan juga kata selamat tinggal, ya, dan tidak. Untuk memulai permainan Ouija ini, kayaannya remang-remang dan sepi. Disarankan memainkannya pada tengah malam. Disarankan juga tidak memainkannya di dalam rumah. Sebaiknya bermain di lokasi yang tidak dihuni untuk menghindari efek negatif di lokasi tersebut. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka segeralah mulai permainan ini. Caranya, letakkan koin tadi di atas papan yang telah diberi simbol-simbol Ouija tepat di tengahnya. Yang kedua, lalu letakkan sebatang lilin yang telah dinyalakan di sebelah papan Ouija. Yang ketiga, memanggil roh atau arwah agar masuk dan ikut dalam permainan ini. Kita harus membaca mantra pemanggil. Mantranya adalah Spirit, Spirit of Coin, Spirit, Spirit of Coin, Spirit, Spirit of Coin, please come out and play with us. Jika diterjemahkan, roh-roh yang ada di dalam koin, roh-roh yang ada di dalam koin, roh-roh yang ada di dalam koin, keluarlah dan bermain bersama kami. Mantra tersebut dibaca sambil menempelkan jari telunjuk pada koin. Jangan lupa gerakan secara perlahan dan sangat pelan. Mantra dibaca secara berulang-ulang sampai kedatangan roh yang dirasakan. Biasanya kalau rohnya sudah datang, koin tersebut semakin lama semakin berat. Jika sudah merasa siap, maka mulailah melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada roh atau arwah yang telah datang. Karena ini hanyalah sebuah permainan, jadi bertanya sesuai hal yang relevan.
yang bisa dijawab yes or no, atau yang bisa dijawab dengan angka 0 sampai dengan 9. Jika menanyakan hal yang tidak relevan, artinya terdapat hal-hal negatif. Misalnya, roh tersebut tidak ingin pulang, akan mengikuti permainan ini terus-menerus, atau bisa berbalik menunggu pemain. Mainlah dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan sampai bosan. Permainan ini dilakukan oleh 2 hingga 4 orang. Jika sudah selesai bermain, harus memberitahu kata penutupnya, yaitu goodbye atau selamat tinggal. Sebelumnya, pemain juga harus menyatakan bahwa permainan telah selesai. Jika sudah selesai, harus memberitahu dengan kata penutupnya, kembali ke koin tersebut. Katakan goodbye atau selamat tinggal. Sebelumnya, pemain juga harus membuat pernyataan kepada roh bahwa permainan telah usai. Pastikan roh atau arwah yang dipanggil tadi pergi dengan cara putar kembali koin tersebut. Jika terasa ringan seperti semula, berarti semuanya telah kembali keadaan normal. Satu hal lagi, jangan sampai lupa matikan api lilin yang menyala. Hal ini banyak dipercaya sebagai pelambang telah putusnya tali penghubung antara pemain dan roh di dalam permainan. Namun memainkan permainan ini tidak bisa sembarangan. Disebutkan banyak orang celaka bahkan meninggal akibat roh yang dihantui tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Mari kita simak video pemuda-pemudi yang memainkan permainan ini. Oke, kita simak sama-sama videonya. Orang pemuda yang memainkan. Mereka sudah mulai mutar. Oke, udah mulai diputar. Oke, makin lama makin berat. Aduh, teman yang di tengah-tengah tiba-tiba. Aduh. Tiba-tiba dia kesurupan gitu. Kalian bisa lihat matanya kan? Ya ampun. Gila sih. Sampai mereka semua panik. Aku jantung. Dia nangis sendiri. Berarti itu dikasih salib sama temannya. Didoakan. Keluar darah dari mulutnya. Darah. Oke teman-teman, mungkin itu aja cuplikannya. Berarti kita nggak bisa sembarangan memainkan permainan ini, kecuali tingkat penasaran kalian itu begitu sangat-sangat tinggi ya. Karena kita lihat tadi video tadi itu kesurupan. Yang kedua, kita ke permainan Bloody Mary. Siapa yang nggak pernah bercermin? Setiap hari pasti kita bercermin, ngerapiin dandanan, buat berkaca, buat setelan baju, atau banyak banget hal yang bisa kita lakukan di depan cermin. Tapi kebayang nggak sih sebenarnya kalau cermin itu ternyata memiliki penunggu? Ya benar, ada penunggunya, yaitu dijuluki Bloody Mary. Tiap saat si hantu ini bisa muncul kalau kamu memanggilnya. Kali ini kita akan bahas tentang Bloody Mary. Di Inggris dan di Amerika Serikat ada sebuah mitos tentang seorang wanita yang dijuluki sebagai Bloody Mary. Ini bahwa wanita yang bernama Mary tersebut merupakan penjaga cermin. Yap, cermin yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jika kita memanggil nama Mary 3 kali di depan cermin, maka si hantu Bloody Mary akan muncul di depan cermin. Penampakan Bloody Mary ini sangat serem banget ya. Rambutnya panjang, matanya melotot, terus wajahnya berdarah-darah. Gak cukup cuma menampakkan diri, si Bloody Mary ini bakal mencabut mata orang yang memanggil, plus mencakar wajah dan tubuh orang tersebut. Jadi bagi kalian yang bermain, jangan coba-coba kalau tidak ingin hilang dari muka bumi. Meskipun pemanggilan arwah atau Bloody Mary ini sangat fatal, banyak orang di Inggris ataupun di Amerika Serikat malah menjadikan ini sebuah permainan yang menantang. Cara memainkan Bloody Mary. Yang pertama, permainan ini dilakukan tengah malam. Dan yang kedua, pergi dan masuklah ke kamar mandi. Yang ketiga, matikan lampu dan memegang lilin.
sebagai sumber cahaya. Yang keempat, berdiri di depan cermin lalu berkata Bloody Mary selama 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, sambil menunggu hantu Bloody Mary muncul. Kemudian Bloody Mary akan muncul. Anak-anak pada umumnya di Amerika Serikat sering memainkannya. Kena atau tidaknya masih menjadi sebuah misteri. Ada yang mengatakan bahwa ketika dia memainkan permainan ini, dia mengalami ketakutan yang sangat mendalam. Kalian penasaran dengan permainan ini, simpan aja dulu. Jika berani, akan berisiko sangat fatal. Kalian boleh menyaksikan video ini. Kita lihat sebuah film trailer. Film ini memberitahu bahwa permainan ini sebenarnya sangat-sangat bahaya. Ada seorang wanita yang dia ini kayak bikin vlog gitu ya. Dia bikin vlog di kamar mandinya sendiri untuk memainkan permainan Bloody Mary ini. Nah, dia itu rekam. Nah, dia pegang lilin di dalam kamar mandi. Dia bilang tidak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau kalian lihat dari sorot matanya, sebenarnya dia ketakutan. Nah, dia mulai lagi. Dia ngomong, dia lirik, dia ngomong, dia lirik. Nah, dia bilang, kamu gak ada. Tiba-tiba ada yang gedor pintunya. Aduh, mau cepet jantungku. Gila. Kenceng kali suara gedor pintunya. Sumpah mau cepet jantungku. Jam berapa ini? Ya ampun, jam 1. Aduh guys, sorry. Mau cepet jantungku. Oke, dia keluar dari... Dia kan sendiri tuh di rumah kan. Dia keluar dari rumahnya. Siapa yang gedor pintu? Dia jalan pelan-pelan dengan langkah kaki yang lambat karena ketakutan. Dia penasaran sambil takut gitu kan. Kayak dia jalan pelan-pelan ya. Kayak dia sampai di depan pintu. Dia bingung mau buka atau enggak nih. Oke. Dia lirik kanan, enggak ada siapa-siapa. Oke, dia lirik lagi, enggak ada siapa-siapa. Ya, semakin kencang. Oke, dia buka pintu. Dia perhatikan dengan seksama. Kayak nggak ada orang, ya kan? Rupanya datang suaminya, tapi mukanya kalian bisa lihat mukanya itu pucat banget ya. Pucat. Oke, dia suruh suaminya masuk. Dia tutup pintu. Dia kembali ngevlog lagi ya. Nggak ada siapa-siapa, dia bilang itu cuma suaminya. Oke. Betapa terkejutnya dia, suaminya yang datang tadi rupanya nelfon.
Di situ dia bengong. Hah? Suaminya nelfon. Padahal yang masuk tadi. Hey honey, I'm sorry I'll be coming home late. I'm sorry I get something for you. Suaminya bilang, sorry aku nggak bisa pulang. Dia jatuhkan HP-nya. Rupa-rupanya laki-laki tadi nangis dengan suara perempuan. Tulis. Nangis. Jadi dia pandang terus depan lilin, makin kencang tangisannya. Oke teman-teman, sampai ini aja pembahasan kita. Bagi kalian yang ingin part 2 atau mungkin ingin bahas topik lain, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, kalian like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman, see you next time.